Di rumah udah siap belum untuk mengikuti sekolah minggu hari ini? Pasti udah siap ya. Adik-adik, Lose mau ajak adik-adik bersyukur atas pernyataan Tuhan selama ini. Selama kita hidup sampai detik ini, Tuhan masih menyertai kita. Betul nggak, Lose? Betul, Lose. Bayangin aja, Lose, burung pipit yang kecil itu aja loh, Lose, dikasihi Tuhan. Apalagi kita, adik-adik, kita pasti lebih dikasihi Tuhan ya, adik-adik. Nah, oleh karena itu, Lose mau ajak adik-adik bersyukur dan kita pujikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Sebelum kita mau mulai ibadah pada hari ini, yuk kita doa dulu ya. Kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau sertai, Engkau lindungi kami, dan biarlah Engkau bukakan telinga dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita mau memenangkan pertandingan, kita harus ngapain adik-adik sama Lose? Kalau itu sih pasti harusnya berlatih dan belajar dengan sungguh-sungguh, Lose. Iya benar, Lose. Tapi kalau kita mau menang dari dosa, kita mau menang dari setan, kita harus ngapain, Lose? Apa ya, Lose, kalau begitu ya, Lose? Bagaimana Lose caranya, Lose? Ada satu hal yang bisa bikin kita menang dari dosa, bisa kita menang dari setan, Lose. Apa itu, Lose? Percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik. Oh, jadi kita harus percaya sama Tuhan Yesus agar kita bisa menang dari setan dan dosa. Iya, Lose. Nah, jadi adik-adik kita harus percaya sama Tuhan Yesus agar kita bisa menang dari setan. Mari kita pujikan Percaya Saja. Kita bangkit berdiri, kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita mau persembahan ya adik-adik. Adik-adik boleh minta tolong mama papanya untuk bisa persembahannya ditransfer, atau adik-adik simpan terlebih dahulu uang persembahannya sampai kita ibadah tatap muka, nanti uang persembahannya bisa diberikan kepada gereja. Mari kita pujikan Aku Diberkati. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas Kau telah berkati kami ya Bapa. Terima kasih Kau telah berkati Mama Papa ya Tuhan Yesus. Tuhan, di persembahan kami, kiranya Tuhan Yesus Kau pakai persembahan ini untuk gereja kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus persembahan ini dapat dipakai dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua di tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak sebentar lagi mau ngapain? Pastinya kita mau dengar firman Tuhan ya Lose ya? Betul Lose. Nah adik-adik, yuk kita siapkan dulu Alkitabnya sama catatan mingguannya. Kita buka telinga lebar-lebar adik-adik. Kita mau dengerin firman Tuhan yang akan disampaikan sama Lose-nya. Nah sebelum kita mau mulai firman Tuhan ini, yuk kita pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Jaya,
adik-adik. Wah, hari ini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan siapa? Kalau sudah siap, jangan lupa Alkitab dan buku catatannya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai dari cerita Alkitab ini supaya kami semakin hari semakin bertumbuh. Tuhan siapkan telinga kami, hati kami, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Lause mau kasih gambar ini. Siapa yang memiliki ini? Ya, ini adalah mainan. Kalau yang ini adalah handphone. Yang sudah punya handphone siapa ini di rumah? Terus kalau ini, wah tentu tempat tidur kita punya semua ya di rumah ya. Dan kalau ini adalah gambar keluarga kita yang ada di rumah. Seneng gak punya mainan, punya handphone, punya tempat tinggal untuk beristirahat, dan juga punya keluarga, ada papa dan mama yang membantu kita dalam kebutuhan kita sehari-hari, mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Tentu kita bersyukur ya. Tapi kalau apa yang kita miliki pada saat ini tiba-tiba semuanya hilang, kita tidak lagi punya mainan, kita tidak lagi punya handphone, dan kita tidak lagi punya tempat untuk beristirahat, dan bahkan kita tidak lagi punya keluarga. Bagaimana adik-adik? Mau nggak kalian seperti itu? Harus menyiapkan keperluan adik-adik sendiri. Adik-adik harus masak untuk makan, harus bekerja di usia yang masih kecil untuk mendapatkan uang. Gimana? Ada yang mau nggak? Kalau Lause sih tentu nggak mau ya. Tapi adik-adik, di dalam Alkitab ini ada seorang tokoh yang mengalaminya. Bagaimana sih dia ini ceritanya? Kok bisa melewatinya ya kira-kira? Kita lihat video berikut ini. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka.
Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Wah, kita tahu ya ternyata siapa yang mengalaminya. Ya, dia adalah Yusuf. Yusuf pada saat itu yang usianya 17 tahun ya. Dia sedih tentunya karena saudara-saudaranya gak ada yang suka sama dia. Bahkan dimasukkan ke sumur, terus dijual, dijauhkan dari ayahnya. Dan Yusuf harus bekerja di dalam istana raja. Ada yang mau nggak kalian seperti itu? Tentu nggak mau ya, tapi Yusuf mengalaminya adik-adik. Dalam cerita Yusuf, Yusuf mau tanya, di manakah Allah? Apakah Allah tak mengetahui apa kesedihan Yusuf pada saat itu? Ada yang tahu nggak di mana Allah? Nah, ternyata adik-adik, kita lihat Alkitab kita. Di dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai yang ketiga. Di mana sih Allah waktu Yusuf mengalami kesedihan itu? Ini jawabannya. Mari kita buka Alkitab kita dan kita bacakan bersama-sama ya, cuma 2 ayat aja. Di Kejadian 39 kita bacakan perikopnya terlebih dahulu. Yusuf di rumah Potifar. Ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ternyata adik-adik, kesedihan yang dialami Yusuf tidak melakukannya sendiri. Ada siapa? Ada Tuhan yang menyertai setiap langkah Yusuf hari demi hari di dalam kesedihannya adik-adik. Allah membuat segala sesuatunya berhasil. Apa yang dilakukan oleh Yusuf hari demi hari dilihat di rumah ketika dia bekerja di istana raja ini, Allah menjadikan dia seorang pemimpin adik-adik. Sungguh penyertaan Allah ini luar biasa terhadap Yusuf, yang mungkin pada saat itu Yusuf ini nggak tahu ya adik-adik, karena dia harus bekerja di dalam usia yang muda, dijauhkan oleh kakak-kakaknya dari ayahnya. Kalau Yusuf milih sih, Yusuf mau aja tinggal di rumah ya, tapi karena Allah menghendaki kesedihan yang dialami Yusuf ini, Yusuf menjalaninya hari demi hari adik-adik. Kan? Lo semua tanya lagi adik-adik, apakah Allah bisa mencegah kesedihan yang dialami Yusuf? Tentu ya jawabannya ya, karena dia adalah Allah yang luar biasa. Tetapi Allah ternyata memiliki rencana dan tujuan yang lebih besar untuk masa depannya Yusuf adik-adik.
Allah tidak pernah menjanjikan bahwa tidak akan ada hal yang buruk yang terjadi pada Yusuf dan pada kita. Setiap kondisi adik-adik yang adik-adik alami, adik-adik merasakan kesedihan, terus merasakan kehilangan, Allah tidak mencegahnya adik-adik. Supaya apa? Allah memiliki tujuan yang luar biasa dalam hidup kita tentunya, sama seperti Yusuf adik-adik ya. Karena kita tidak sendiri, ada siapa? Ada Allah yang menyertai kita. Terus adik-adik, yang tadinya adik-adik sedih bahwa pandemi ini masih di rumah saja tentunya. Nah, kita tidak sendiri, ada Allah yang mengetahui kesedihan itu loh. Nah, adik-adik yang saat ini tidak bisa bermain sama teman-teman kita, adik-adik yang ada di sekolah harus bertemu online. Nah, itu Allah juga mengetahui kesedihannya adik-adik. Terus habis gitu tiap hari terkadang kita makan bosen ya, makanan itu aja, mau beli camilan tapi tidak ada uangnya loh Nah, tentu kita sedih adik-adik, tapi tetap kita mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk makan masakan mama kita adik-adik. Itu adalah rasa syukur yang harus kita ucapkan pada Tuhan Yesus adik-adik. Berarti kita belajar satu hal ya adik-adik ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik, Allah turut bekerja tentunya. Untuk itu adik-adik, bagaimana caranya bisa mengetahui ke depannya ini Tuhan mau apa sih dalam hidup kita? Tentulah kita harus berdoa pada Tuhan. Terus habis itu sering bertanya kepada siapa? Ya tentulah kepada Tuhan Yesus adik-adik. Cerita hari ini sampai di sini. Jangan lupa kita menulis buku catatan. Sudah selesai? Kalau sudah menulis buku catatannya, mari kita berdoa. Kita telapak tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kita belajar satu hal, bahwa setiap sesuatu kesedihan, kesenangan yang boleh kami alami itu adalah seturut dengan rencana-Mu. Ajar kami untuk mengerti Tuhan hari demi hari, sejam demi satu jam Tuhan, untuk mengerti apa maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami juga Tuhan untuk sering berdoa kepada Tuhan agar kami mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, bagaimana firman Tuhan hari ini? Jangan lupa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya, minta tolong pertolongan Tuhan. Nah, sebelum kita mau tutup ibadah pada hari ini, yuk kita pujikan terima kasih Tuhan. kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.